Kita masuk ke tema yang baru dan masih, kalau teman-teman bisa lihat di situ, kita masih dalam tema besar Saved by Grace gitu ya. Tapi khusus di bulan Mei ini kita mau perdalam satu topik teman-teman, yaitu tentang Roh Kudus. Oke? Holy Spirit. Nah, kenapa kita mau bahas ini? Karena ya tanggal 29 Mei nanti kita kan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan 10 hari setelahnya tanggal 8 Juni itu hari Pentakosta teman-teman. Hari dimana ya kita memperingati Roh Kudus dicurahkan bagi setiap manusia. Jadi ibaratnya kita selama bulan ini kita curi start gitu lah ya. Kita bahas tentang Roh Kudus supaya kita lebih siap, kita semakin kenal. Dan ya terus kalau ada Roh Kudus terus implikasinya buat saya apa sih? Gitu ya, ini yang mau kita bahas. Nah, jadi khotbah hari ini aku kasih judul, boleh dinampilkan PPT-nya, The Familiar Stranger. Okay. The familiar, familiar itu yang kayaknya kita kenal, tapi di saat yang bersamaan kadang-kadang juga kayak stranger, agak asing. Roh Kudus kadang-kadang adalah pribadi yang kita kenal, tapi di saat yang bersamaan asing, stranger. Asing tapi ya kita kenal juga. Nah meskipun ya gereja kita ya aliran Pentakosta gitu ya, Pentakosta karismatik, aliran yang memang nekenin banget karya Roh Kudus bagi kehidupan kita, ya kenyataannya Roh Kudus ini nggak selalu dikenal dengan intim. Ini kenyataannya. Dan salah satu hal yang buat aku pribadi tuh agak disayangkan gitu ya, adalah ketika kita sebagai orang-orang Pentakosta itu cuma paham pekerjaan Roh Kudus sebatas yang kayak gini. Boleh di next? Pernah lihat teman-teman? Mungkin pernah merasakan juga. Ini kadang kita sering melontarkan, Roh Kudus jamah kami gitu kan, jamah saya. Dan yang kadang-kadang sayangnya yang kita kenal, kadang pekerjaan Roh Kudus ya cuma sebatas ini. Atau yang kayak gini, boleh next? Yang kayak gini. Kalau ini waktu itu aku lagi, karena waktu itu dikenalin Rion sama beberapa teman. Kalau teman-teman ada yang pernah ke Sound of Hope, waktu itu aku sempat ngajak temanku juga, mereka bukan orang Pentakosta, orang GKI, jadi lebih ke Protestan gitu ya. Aku ajak mereka ke Sound of Hope, dan jadi kalau Sound of Hope itu kan kalau teman-teman tahu ya, memang ada latar belakang ya agak Pentakosta karismatik juga lah gitu ya. Dan jadi aku ajak namanya Stephen gitu ya, namanya Ucrut, aku ajak dia, kita ya biasa di Sound of Hope kita nyembah bareng-bareng segala macam. Nah waktu lagi menyembah itu ada satu orang di belakang kita yang lagi duduk, itu tiba-tiba berbahasa roh gitu. Dan biasa kan kalau berbahasa roh nggak cuma gini doang gitu kan, nggak cuma diam-diam doang, lebih ke suaranya lantang banget gitu. Dan temenku yang emang nggak ada kaitannya sama Pentakosta karismatik, dia langsung kaget gitu kan, Fas itu kenapa Fas? Ketakutan gitu, Fas itu kenapa, itu kerasukan apa gimana gitu. Jadi agak buat mereka gitu ya, kaget gitu ya ngeliat kayak gini-gini. Nah nggak salah memang, karena ya kita di tradisi Pentakosta kita mengapresiasi mungkin momen-momen yang kayak gitulah. Nah tapi sayangnya seringkali ya kita cuma paham Roh Kudus di skop yang kayak gitu aja. Kita pikir Roh Kudus itu bekerja di momen-momen yang kayak gini-gini aja, yang spektakuler mungkin, yang kayaknya dalam kondisi yang trans gitu ya, yang nggak bisa dipungkiri kadang kelihatan agak aneh juga. Nah sedangkan kita nggak kenal apa yang Roh Kudus juga mungkin kerjakan di momen-momen kita yang setiap hari, yang sifatnya sehari-hari, nggak cuma di momen-momen yang kayak gitu aja. Nah makanya kita mau belajar tentang siapa itu Roh Kudus ya, dan apa yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Oke? Ini aku nge-set trajektori kita. Oke. Nah, pertama aku mau ajak kita semua buka Kisah Para Rasul. Kalau mungkin teman-teman mau buka di HP-nya juga boleh, tapi aku udah cantumin. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Ini aku bacain aja ya teman-teman ya. Oh ya, jadi skenarionya itu setelah ya kita kan udah rayain Jumat Agung, Yesus sudah mati tapi 3 hari kemudian dia bangkit kan. Setelah Yesus bangkit, Yesus juga menampakkan diri ke murid-murid gitu kan, makan bareng, hangout bareng, cerita-cerita, dan akhirnya setelah 40 hari Yesus menunjukkan dirinya ke murid-murid, muncul di Kisah Rasul 1 ayat 45 ini.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah baca Alkitab kita gitu ya, di Yohanes waktu sebelum Yesus, di malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus makan kan bareng murid-muridnya dan Yesus menjanjikan, aku akan mengirimkan penolong bagimu, right? Roh Kudus. Dan di sini Yesus singgung lagi, jangan kemana-mana dulu, tetap tinggal dulu di Yerusalem dan nantikan janji Bapa. Karena ya Yohanes bisa membaptis dengan air, tapi gak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu yang dijanjikan sama Yesus. Dan gak lama setelah Yesus ngomong ini ya Yesus diangkat, itu kenaikan Yesus Kristus. Dan 10 hari kemudian, 10 hari setelah Yesus diangkat, terjadilah kejadian yang kita kenal di peristiwa di loteng itu. Kisah Para Rasul yang kedua. Boleh di next, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Aku bacain aja buat teman-teman, ayat 1 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke, jadi gambarannya ada, kalau boleh di next, ini ada gambarannya. Ya seakan-akan kayak ada api gitu ya, ada lidah api di atas mereka. Dan ya Lukas bilang maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Oke. Nah di sini menarik teman-teman. Kenapa Roh Kudus itu digambarkan dengan ya ada lidah api yang hinggap di kepala mereka. Kenapa api? Kenapa disimbolkan dengan api? Dan ternyata kalau misalnya kita mengeksplor sedikit Alkitab kita, sejak perjanjian lama pun ketika kita berbicara tentang hadirat Tuhan, ketika kita berbicara tentang God's presence, selalu dikaitkan dengan ada api yang gak normal, api yang lebih ke sifatnya ya supranatural gitu. Secara konsisten Alkitab kita itu ngungkapin kalau ada kaitannya antara api dengan kehadiran Tuhan. Ini selalu konsisten. Kita bisa lihat di beberapa kali, boleh di next. Kalau next boleh. Ini kejadian Musa dan di semak yang terbakar, kalau teman-teman ingat. Waktu itu, ini sebelum Musa dipanggil untuk bebasin Israel gitu ya. Musa ketemu sama semak yang terbakar, tapi kok semaknya nggak sampai angus gitu ya. Tetap terbakar, tetap ada api, tapi nggak angus-angus. Nah di sini dikatakan Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Lalu ia melihat dan tampaklah, semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Nah ketika dilihat Tuhan, kalau Musa itu menyimpang untuk meriksa gitu ya, mulai mendekat buat periksa, ini semaknya kebakar tapi gak hangus. Berserulah Allah dari tengah-tengah ya. Dari tengah-tengah semak berduri itu kepadanya. Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi ada api, tapi Allah berbicara dari antara ya api itu. Oke. Seakan-akan tempat itu ya kudus, itu tempatnya ada Allah di sana. Hadirat Allah ada di sana. Ini konsisten, boleh di next. Beberapa kejadian kita juga temuin yang serupa. Nih kalau teman-teman ingat waktu Israel akhirnya keluar dari Mesir, dibebasin dari Mesir. Dan ada tiang api yang menuntun perjalanan mereka. Right? Kalau lagi siang ada tiang awan, tapi kalau malam ada tiang api. Okay? Patternnya ini selalu terulang. Mereka, Tuhan memimpin mereka berjalan, kalau apinya kemana Israel ikut jalan. Seakan-akan ya memang Tuhan sendiri yang menuntun. Okay? Ada api di sana. Boleh next sekali lagi, ini ada juga kejadian Israel dan api di Gunung Sinai. Ini juga kejadian, aku bacain aja Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai, mereka kan akhirnya menetap gitu ya, camping di bawah Gunung Sinai.
Dan Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya, ke atas Gunung Sinai dalam api. Oke. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, seluruh gunungnya itu gemetar sangat. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Sekali lagi, ini ada patternnya, ada api di sana. Terakhir. Boleh next sekali lagi, waktu ini udah zamannya ke Daud, kita time skip gitu ya. Kita time skip ke zamannya Daud. Daud mau bikin bait Allah tapi belum selesai, akhirnya yang selesain siapa? Salomo, anaknya, right? Dan waktu akhirnya bangunannya selesai, mau ditahbisin, 2 Tawarik 7 ayat 1-2. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Oke. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dalam bentuk apa sekali lagi? Api. Oke. Ini konsisten selalu teman-teman. Semua kisah ini melibatkan adanya api ketika hadirat Tuhan turun dan menandai tempat tersebut sebagai tempat ya di mana Tuhan hadir. Api melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, sekarang kita tarik ke Perjanjian Baru. Kita tarik ke kisah para rasul 2 ini. Ada api juga yang dibilang turun dan hinggap di atas kepalanya murid-murid Yesus. Artinya apa? Sekarang Tuhan itu enggak cuma hadir di bait Allah doang, tapi juga sekarang Tuhan itu hadir di setiap pribadi orang percaya. Hadirat Tuhan itu bukan cuma lagi di gedungnya aja, tapi di dalam setiap dari kita. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Nah ini sesuatu yang ya out of the box banget lah. Kalau dulunya selama sejarah selalu ada di satu tempat, di suatu gedung gitu ya. Oh ini tempat kehadiran Tuhan, tapi sekarang api yang sama sekarang hinggap di setiap orang. Artinya setiap dari kita, di dalam kita dan setiap dari kita adalah tempat hadirat Tuhan seharusnya. Oke. Waktu hari Pentakosta api itu hinggap di tiap-tiap murid dan sekarang juga udah ada di dalam kita. Artinya, dan ini poin pertama teman-teman, boleh di next. Artinya, boleh di next sekali lagi. Aku bisa bilang begini, kamu setiap dari kita sekarang adalah bait Allah yang berjalan. Okay? Bait Allah itu bukan cuma menetap lagi di satu gedung gitu ya. Tapi kita adalah bait Allah yang berjalan. Hidup kita, hidupmu adalah lokasi di mana orang lain itu bisa bertemu sama hadirat Tuhan. Harusnya. Orang itu bisa ketemu dan mengenal Tuhan yang melalui hidup kamu. Karena kamu adalah bait Allah yang berjalan. Makanya kalau mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, oh di Korintus Paulus pernah bilang, guys kalian adalah bait Allah, okay? Tubuhmu adalah bait Allah. Ini kan kayaknya kita ingat udah sering denger lah, tubuhmu adalah bait Allah. Nah ini dalam konteks ini ya, ini bukan peringatan tentang supaya kamu gak nato gitu kan, supaya kamu gak rusak tubuh kamu, meskipun itu benar, itu sehat juga. Tapi Paulus di sini lagi kasih tahu dengan mindset ini di belakangnya gitu. Oh kalau sekarang yang Roh Kudus itu bukan cuma lagi menetap di gedung, tapi di setiap dari kamu. Oke. Kamulah lokasi di mana orang bisa ketemu sama hadirat Tuhan. Kamu adalah lokasi di mana hadirat sorga itu bisa orang rasakan. Kamu adalah sarana, kamu adalah alat yang dapat mempertemukan orang-orang dengan Tuhan. Amin. Itu semestinya, seharusnya. Orang tuh ketemu dengan kamu itu bisa aja mungkin Tuhan bisa pakai kamu untuk ngehadirin kebaikan mungkin. Kamu melalui cara kamu ngobrol, melalui cara kamu orang-orang berinteraksi sama kamu, orang tuh bisa bilang, wah kok gue kalau ngobrol sama dia adem ya. Kok gue kalau ngobrol sama dia rasanya kayak gak ada penghakiman sama sekali ya. Oh gue bisa andelin orang ini untuk jadi tempat cerita gue. Dia gak judgmental, dia kayaknya nerima gue apa adanya. Orang tuh semestinya bisa ngerasain itu. Gak cuma kebaikan, bisa jadi kebenaran Tuhan pun juga orang-orang bisa rasakan. Melalui kamu, mungkin kamu bisa jadi tempat di mana orang-orang yang melakukan kejahatan bisa tertegur.
Melalui mungkin kamu membela orang-orang yang tertindas, mungkin kamu peduli sama orang-orang yang lagi di posisinya yang lagi sulit. Tuhan bisa pakai kamu untuk jadi lokasi di mana orang ketemu Tuhan. Tuhan bisa pakai kamu untuk ngehadirin kasihnya Tuhan ya di sini. Oke. Kamu bisa dengan gak pandang bulu sama orang, kamu mengasihi semua orang tanpa pamrih. Dengan kasihmu kamu bisa memulihkan orang lain. Tuhan mau pakai kamu untuk jadi lokasi di mana orang-orang bisa ketemu Tuhan, teman-teman. Ini makna dari Pentakosta. Makna dari kenapa Roh Kudus itu dicurahkan. Hidupmu dan hidupku adalah lokasi di mana orang-orang bisa ketemu sama Tuhan. Potentially bisa ketemu sama Tuhan. Nah, tolong selalu ingat ini teman-teman ya. Karena nggak bisa dipungkiri, ya sebaliknya itu bisa berlaku juga, ya nggak? Hidupmu bisa juga jadi neraka buat orang lain. Kalau nggak kamu menghadirkan sorgawi ke sesama kamu, hidupmu juga bisa jadi neraka buat orang lain. Dan bukan itu yang Roh Kudus maksudkan ketika dia mau tinggal di dalam kita. Oke? Ini yang pertama. Hidup kamu adalah bait Allah yang berjalan. Hidup kamu berpotensi untuk orang-orang tuh bisa kenal betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan, betapa manisnya ketika bertemu dengan orang ketemu kamu, orang bisa merasakan indahnya kasih Tuhan, teman-teman. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ini aku mau sedikit ya jujur juga gitu ya. Ini kritik buat gereja-gereja, mungkin gereja-gereja ya aliran kita lah, gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik gitu ya. Kita itu suka banget sama sisi Roh Kudus yang sifatnya spektakuler. Gitu ya, kayak tadi gambar-gambar yang tadi mungkin aku tampilkan. Kita itu suka banget sama sisi Roh Kudus yang memberi kuasa, ngebuat kita bisa ngelakuin karunia-karunia tertentu gitu ya. Makanya ya di Alkitab juga kita ada kok. Kalau kita setiap dari kita mungkin dipercayakan karunia-karunia roh tertentu dan kita tuh kadang ya suka banget sama itu. Kita fokus sama itu. Oh, Roh Kudus bisa ngebuat kita berbahasa lidah mungkin. Oh, Roh Kudus bisa ngebuat kita nyembuhin orang, bernubuat. Nggak salah sekali lagi teman-teman. Kita mengapresiasi tradisi aliran kita, tapi kadang-kadang ya bukan cuma kadang lah, seringnya kita itu terlalu cuma fokus sama aspek yang spektakuler itu, sampai-sampai kita ngelupain kalau ada aspek lain dari Roh Kudus yang menurutku sama pentingnya. Boleh di next, yaitu ini, Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 bilang gini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 juga, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke? Ini aspek lain yang perlu kita juga anggap penting teman-teman. Kalau Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus membantu kita, memimpin kita untuk kita itu dimampukan supaya bisa hidup benar. Ini bukannya kita sekedar cuma tahu oh yang benar A, oh yang benar B, yang ini yang benar, ini yang salah, enggak teman-teman. Tapi lebih spesifiknya Roh Kudus akan menuntun kita, menempa kita, membentuk kita, form us, untuk kita bisa jadi manusia-manusia tuh yang gak cuma tahu kebenaran, tapi juga bisa hidup dalam kebenaran. Oke? Bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan bisa hidup benar juga ketika hidup berdampingan bersama dengan sesama kita manusia. Karena gini teman-teman, percuma, ini keresahan pribadi sih, cuma maksudnya gini, percuma kalau misalnya kita itu jago dalam segala karunia roh yang Tuhan udah percayain buat kita, tapi hidup kita gak ada buahnya. Oke? Gak ada buah rohnya. Percuma kita cuma jago dengan karunia-karunia roh kita, tapi hidup kita gak ada buah rohnya yang nampak. Akan sangat disayangkan. Oke?
Kan ada kutipan gitu ya yang bilang, oh kalau kamu punya bakat dan talenta, wow bakat dan talenta itu bisa ngebawa kamu ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kan katanya karakter doang yang bisa mempertahankan kamu ada di sana, gitu ya. Nah aku rasa berlaku juga sama, Roh Kudus itu bisa kok memberdayakan kita, memberikan kita kuasa untuk melakukan hal-hal yang hebat. Kita nggak akan pungkiri itulah. Kita tahu betapa hebatnya cara kerja Roh Kudus, ngelakuin ini itu, ngelakuin segala karunia-karunia roh kita. Tapi kalau hidup sehari-hari kita nggak benar, gitu ya, nggak menunjukkan adanya buah roh di sana, artinya ada yang salah di sana, oke? Artinya ada yang keliru. Buatku pribadi yang yang paling bikin aku agak jengkel gitu ya, agak geli juga, agak terganggu adalah ketika kita melihat orang Kristen jago berbahasa roh tapi dengan mulut yang sama bisa ngerendahin orang lain. Oke. Bisa menghina, nggak menganggap manusia itu sederajat dengan dirinya. Berdoa sih bisa dalam bahasa roh tapi juga ngegosip pakai bahasa Indonesia kan gitu. Itu yang buat aku tuh agak jengkel juga gitu ya. Dan sayangnya gitu ya, karena lama kelamaan ini jadi kebiasaan gitu ya, kita lebih mementingkan karunia roh dibandingkan buah roh. Kita akhirnya ngebangun sebuah kultur yang lebih mentingin karunia roh dibandingkan sama buah roh. Ya coba lihat aja lah dalam kehidupan gereja gitu ya. Kadang-kadang tuh kita kalau ngelihat ada orang lagi doa gitu ya, terus tiba-tiba rebah gitu kan. Oh kita bisa bilang, wah ini lagi dipenuhi Roh Kudus. Tapi giliran ada orang yang mungkin bisa mengontrol emosinya, bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia dijahatin dia nggak balas dengan kejahatan, kita nggak pernah tuh bilang dia itu, oh orangnya dipenuhi Roh Kudus nih, nggak pernah gitu kan. Kita lebih mengapresiasi dengan hal-hal yang spektakuler, padahal yang sehari-hari itu pun juga sama pentingnya. Nah hari ini aku sebagai youth pastormu gitu ya, aku kasih tahu ini, aku lebih milih kamu itu nggak punya karunia roh gitu ya, tapi hidupmu bisa berbuah. Hidupmu bisa menunjukkan ada buah roh di hidupmu, karaktermu berbuah. Dibandingin kamu punya karunia-karunia yang hebat tapi hidupmu nggak mengindikasikan ada buah roh. Sekalipun yang kita tetap mengapresiasi lah, kita tetap menghargai. Kalau kamu punya karunia roh kita bisa kembangkan itu. Tapi aku lebih memilih kalau mungkin kamu punya karunia roh yang lebih sedikit mungkin, tapi hidupmu berbuah. Karakter kamu berbuah. Aku nggak peduli seberapa hebat atau megah kamu bisa bernubuat mungkin, tapi kalau kamu jahat, mulut kamu jahat gitu ya, dalam kamu memperlakukan sesama jahat ya sia-sia teman-teman. Kamu bisa memuji Tuhan pakai bahasa roh oke, tapi coba dong juga belajar kalau misalnya salah gitu kan say sorry juga dalam bahasa Indonesia kan bisa. Bukan cuma ngelempar kesalahan ke orang lain, bisa mengakui kesalahan dan say sorry. Dibandingin cuma jago berdoa bahasa roh doang. Nah pertanyaannya gini teman-teman, ketika orang berinteraksi sama kamu, ketika orang-orang itu ya ngobrol sama kamu, bisa ada kesempatan ketemu sama kamu, apakah yang orang lain rasakan itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan yang lain-lainnya? Apakah yang orang lain rasakan itu? Orang lain bisa nggak ngomong gini waktu ketemu sama kamu, kok kamu orangnya sabar banget sih? Kok aku kalau cerita sama kamu rasanya aku lebih ada damai sejahtera gitu. Makasih ya kamu udah jadi orang yang nunjukin kebaikan buat aku. Bisa nggak orang lain tuh ngomong gitu ketika melihat hidup kamu? Ini yang mau kita refleksiin teman-teman. Itu yang Roh Kudus mau kerjain dalam hidup kamu. Kamu jadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang bisa berlaku benar terhadap sesama. Dan melalui hidup kamu akhirnya kamu bisa ngebawa hadirat Tuhan buat sesama kamu. Nggak ngebawa neraka buat mereka, tapi justru membawa hadirat surga, kerajaan surga. Amin. Ini ada seorang, boleh di next, ada namanya Tim Mackey. Dia pernah bilang gini, the most spirit-filled people are the most fully human people. Orang yang, ya tanda kutip, orang yang paling ngeroh gitu ya.
Orang yang paling roh, orang-orang yang paling dipenuhi Roh Kudus justru adalah orang-orang yang paling sepenuhnya manusia. Terutama dia bisa jadi manusia bagi sesamanya, memanusiakan sesama manusianya. Berlaku benar dengan manusia lainnya. The most spirit-filled people itu bukan orang-orang yang di gereja paling roh gitu ya. Tapi justru the most spirit-filled people are the most fully human people. Orang yang paling bisa jadi sepenuhnya manusia terutama bagi sesamanya. Tujuan dari kamu dipenuhi Roh Kudus itu diam di hati kamu. Itu bukan supaya kamu jadi orang yang paling roh dan akhirnya kayak terputus sama realita gitu ya. Kayak di kondisi trans gak sadar diri, bukan. Malah sebaliknya kadang-kadang. Roh Kudus itu lagi menarik kamu supaya kamu itu bisa jadi semakin manusia yang utuh. Sepenuhnya manusia yang lebih penuh. Yang menjadikan kita semakin serupa dengan ya sang manusia sejati, Yesus. Itu yang Roh Kudus mau kerjain dalam hidup kita. Oke, jadi aku nggak lama-lama hari ini karena kita akan explore ini lebih jauh lagi teman-teman di minggu-minggu berikutnya. Apa aja sih yang akan Roh Kudus kerjakan? Hari ini ya pembuka aja, aku nggak akan lama-lama. Tapi intinya begini teman-teman, boleh di next. Aku undang pemain musik untuk maju ke depan. Kira-kira ini yang kita bisa take away lah buat pulang, oke? Roh Kudus itu sedang membentuk kamu di dalam kebenaran pastinya. Yang pelan-pelan akan menjadikan kamu serupa dengan sang manusia sejati, Yesus. Sehingga apa? Supaya hidup kamu itu bisa benar-benar jadi bait Allah yang berjalan. Kemana kamu pergi ada hadirat Tuhan di sana. Kemana kamu pergi ada hadirat sorga di sana. Itu yang Roh Kudus mau lakukan dalam hidup kita semua. Kita bisa jadi lokasi di mana orang-orang itu bisa ketemu sama kasihnya Tuhan, bisa ketemu sama damai sejahteranya Tuhan. Roh Kudus itu mau pakai kita untuk bisa ngebawa itu ke orang-orang sekeliling kita teman-teman. Itu yang Roh Kudus mau kerjakan. Nah hari ini yang take away, silakan direnungkan teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang ikut doa pengurapan gitu ya kemarin, kita kan diurapi untuk menjadi pelayanan kita bisa makin berdampak dan segala macam. Tapi melalui doa pengurapan juga itu pengingat bagi kita. Kalau dirimu itu adalah lokasi antara surga dan bumi loh. Diri kamu itu lokasi di mana orang itu bisa ketemu Tuhan loh. Potentially. Apakah ya kita mau ya nyanyiin hidup kita dengan malah bawa neraka ke mereka. Itu perenungan bagi kita hari ini teman-teman. Aku undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Ada satu lagu yang menurutku sangat baik. Sejalan dengan tema kita hari ini teman-teman. Kita mau nyanyiin bareng-bareng. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Dari awal. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu